Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya pembicaraan tentang waris ya. Kemarin kita sudah bahas tentang unsur-unsur hukum kewarisan KUH Perdata, yaitu harus ada tiga unsurnya. Seseorang yang peninggal warisan. Kedua adalah ahli waris. Ahli waris ini bisa seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan tersebut ya. Ketiga adalah harta warisan. Oke. Nah, yang kita lanjutkan adalah kita bahas tentang hak dan kewajiban pewaris dan ahli waris. Oke. Hak pewaris. Hak pewaris tersebut adalah menyatakan kehendaknya dalam sebuah testamen atau wasiat. Jadi pewaris pada saat dia masih hidup ya, sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah wasiat. Oke. Jadi pada saat masih hidup dia akan menghasilkan harta bendanya bukan kepada orang-orang yang keturunannya misalnya. Itu diperbolehkan. Dan wasiat itu harus dibuat dalam sebuah akta notaris ya. Dan nanti kita akan bahas lebih lengkap tentang wasiat di pertemuan di hukum waris kedua. Di sini Ibu sampaikan bahwa si pewaris punya hak ya untuk membuat sebuah wasiat kepada orang lain yang terhadap harta peninggalannya. Oke. Kedua, kewajibannya pewaris. Nah, tadi kan ini merupakan pembatasan terhadap haknya yang tadi ya. Jadi tadi kan pewaris punya hak tuh untuk membuat wasiat, tapi kena undang-undang dibikin ketentuan harus mengindahkan adanya legitime forsi, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Jadi oleh undang-undang tersebut ada ketentuan yang siapa yang secara sah untuk menerima harta waris tersebut, dan itu tidak bisa dihapus dengan adanya wasiat ya. Oke, Ibu jelaskan sedikit bahwa kalau sistem waris BW, waris BW atau waris barat atau waris KUH Perdata, para ahli waris memiliki bagian yang sama besar antara anak laki-laki dan anak perempuan. Oke, beda dengan hukum Islam ya di sini ya. Jadi ahli waris memiliki bagian yang sama besar antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 852 KUH Perdata yang Ibu bacakan ya, bacanya di sini ya. Anak-anak atau sekalian keturunan mereka dia dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, jadi termasuk bukan perkawinan sah sekalipun, bisa mewaris dari kedua orang tuanya, kakek neneknya, atau semua keluarga sedarah mereka. Ya, jadi dan ada ketentuan selanjutnya lagi, mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala. Jadi seluruh ahli waris mewaris dalam bagian yang sama besarnya. Nah, di sini yang membedakan dengan hukum waris lain ya. Jadi dalam sistem waris barat, dari harta peninggalan yang menjadi hak bagi para ahli waris disebut sebagai bagian mutlak atau dikenal dengan istilah legitime forsi. Jadi prinsip legitime forsi menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat si pewaris. Oke ya, jadi tadi bahwa haknya pewaris buat wasiat, bebas dia membuat wasiat. Tapi ada ketentuan dalam undang-undang bahwa ada orang tertentu yang punya hak mutlak tadi legitime forsi tadi. Oke, yang tidak bisa ditutup dengan adanya wasiat. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah tentang hak dan kewajiban pewaris. Sekarang adalah hak dan kewajiban ahli waris. Hak ahli waris di sini setelah terbukanya warisan tadi, ahli waris diberikan hak untuk menentukan sikap. Jadi dia pas saat ada peninggalan, kemudian ada harta kekayaannya yang ditinggalkan. Nah, ahli waris dia di dalam undang-undang dalam KUH Perdata dikasih hak untuk menentukan sikapnya dia.
Ada 3 sikap yang diberikan oleh undang-undang. Pertama, yaitu dia menerima secara penuh. Menerima secara penuh ini bisa dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Kalau secara tegas itu harus dituangkan dalam suatu akta bahwa dia sebagai penerima ahli waris. Kalau secara diam-diam, kita melihatnya dari ahli waris tersebut melakukan perbuatan penerimaan sebagai ahli waris. Kalau dia tidak membuat akta, tapi melakukan perbuatan sebagai penerimaan sebagai ahli waris. Dan perbuatan tersebut harus mencerminkan penerimaan terhadap warisan yang meluang tadi ya, yaitu dengan mengambilnya, menjualnya, dan atau melunasi hutang-hutang pewaris. Itu dia menerima secara penuh. Ada satu yang selanjutnya adalah nih, yang kedua adalah menerima dengan hak untuk menukar. Nih, di sini jelasnya seperti ini ya. Jadi sikapnya dia hanya menerima harta waris tersebut, tapi ternyata ada hutang-hutang si pewaris yang harus dilunasi. Dia menyatakan bahwa saya hanya akan membayar hutang-hutang pewaris dengan harta peninggalannya saja. Jadi dia tidak akan melunasi hutang-hutang si pewaris dengan harta pribadinya. Itu yang dimaksud dengan penerimaan hak menukar. Ya. Dan itu harus dinyatakan pada secara resmi ke panitera pengadilan negeri setempat ya. Jadi intinya kalau bedanya yang pertama, si ahli waris dia menerima secara penuh. Ya, dia nggak melihat apakah hartanya cukup apa tidak cukup, dia akan menerima semuanya. Kemudian kalau ada kata hutang, dia akan melunasi hutang-hutang si pewaris. Dan andai kata hutang yang melebihi, dia siap untuk membayari hutang-hutang si pewaris. Itu yang pertama. Kalau kedua ini dia menerima, tapi dengan satu pernyataan, bila ada hutang saya hanya cukup dibayar dengan harta si pewaris aja. Dia tidak akan membayar dengan hutang dengan harta pribadinya sendiri. Oke. Di sini bedanya. Dan terakhir, nah ini yang berbeda, yang terbeda lagi yang terakhirnya adalah menolak warisan. Oke, menolak warisan. Jadi dia merasa bahwa hutang si pewaris lebih besar nih, dia nggak akan terbayar oleh harta peninggalannya, sehingga dia menyatakan saya menolak sebagai penerima warisan. Dan penolakan warisan ini juga harus ditulis, harus disampaikan di kantor panitera ke pengadilan ya. Oke, paham ya? Di sini ada pertanyaan lagi. Jadi hak waris itu dia boleh dalam hukum perdata, dia boleh menolak warisan. Kalau menolak warisan, dia tidak menerima harta peninggalan dan tidak akan melunasi hutang-hutangnya. Nah, ini yang beda dengan hukum Islam. Hukum Islam ya kita punya ahli waris harus menanggung hutang-hutangnya. Tidak ada pilihan ya, dia harus menanggung hutang-hutangnya si pewaris. Bagaimanapun itu sudah menurut Islam pun, di aturan Islam, bahwa jika pewaris meninggal masih ada hutang, itu akan di alam kuburnya nanti akan tersiksa, sehingga ahli waris yang akan harus menolongnya, seperti itu. Jadi kalau bedanya di sini di hukum perdata, karena ini buatan manusia ya, dipikirkan bahwa tidak bersampai rugi. Dia tidak mikirkan bagaimana ayahnya atau ibunya atau saudaranya yang dihukum di alam kubur yang disisa karena masih ada hutang, seperti itu. Ya, karena ini mereka tidak dilihat dari segi agamanya ya. Oke, lanjut sekali lagi terakhir, yaitu tentang kewajiban ahli waris. Oke, kewajiban ahli waris jelas ya, memelihara keutuhan harta peninggalan, mencari cara pembagian sesuai dengan ketentuan, melunasi hutang-hutang pewaris jika meninggal hutang, dan melaksanakan wasiat jika ada. Oke, tambah satu lagi yang sedikit yang perlu dibahas sedikit, itu tentang objek hukum warisnya tadi ya. Sepertinya di depan Ibu belum menjelaskan yang waris pertama ya. Jadi pada prinsipnya objek hukum waris adalah harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris. Jadi objek hukum waris adalah harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris, yang dapat berupa aktiva maupun pasiva. Aktivanya ini
sejumlah benda yang nyata ada dan atau berupa tagihan piutang kepada pihak ketiga. Bisa juga yang berupa hak imaterial seperti hak cipta, hak paten dan sebagainya. Itu aktiva, ya. Pasiva, sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban-kewajiban lainnya, bisa menyimpan benda orang lain. Jadi, objek hukum waris adalah harta kekayaan yang dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Karena objeknya adalah benda berwujud dan tidak berwujud, itu masuk dalam buku 2, buku tentang benda. Jadi hukum waris ini masuk dalam buku kedua yang bisa tentang hukum benda, karena membahas tentang benda. Oke, karena ada ketentuan nih dalam KUH Perdata, ya, pasal 584 KUH Perdata itu mengatakan bahwa hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan kepemilikan, karena pelekatan, karena kadaluarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut wasiat. Jadi pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik. Dan karena hak milik merupakan salah satu unsur pokok dari hukum benda. Nah, sehingga diatur dalam buku 2 bersama-sama pengaturan tentang benda yang lainnya. Oke, Ibu rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan. Oke, dan satu lagi Ibu sampaikan. Jika adik-adik bingung masalah sinyal, ini dianggap seperti perkuliahan biasa saja. Kalau misalnya adik biasa ngekos atau tinggal di dekat kampus, lebih ke kampus sebentar untuk mendownload, untuk menjawab tugas, tapi dengan menjaga kesehatan. Ingat bahwa pakai masker, terus pas di kampus tidak bergerombol, itu diperbolehkan kok, karena insya Allah kampus kita tidak lockdown. Dan Ibu harap sih kondisi kita jadi lebih baik, kembali seperti normal, kita bisa ketemu, bisa pembelajaran offline. Ibu merasa lebih nyaman dengan bisa ketemu dengan adik-adik langsung. Kita berdoa supaya virus COVID ini bisa segera berakhir ya. Oke, jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.